Sebelum kita mulai kita mengambil absen, setelah itu baru kita berdoa. Berdoa dikelaskan. Berdoa mulai. Alhamdulillah, luar biasa, hebat, Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, kemarin itu kita belajar tentang surat Al-Falaq. Itu apa namanya itu? Waktu subuh, yang artinya adalah waktu subuh dalam perjalanan seorang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu kita akan mengambil absen. Dari sini kemarin banyak yang tidak hadir atau yang sakit atau yang izin, tanpa izin atau yang tanpa pengetahuan. Setelah itu nanti Bapak ambil absennya di sini. Ada nggak yang mau sakit atau izin? Kita dulu namanya di sini. Yang pertama, kemarin itu ada yang tidak hadir. Kemudian ada yang sakit. Alfian Rizky Muta hadir. Alia Rafa Hafidahkan Adrian Kevin Al-Ghazali Kesia Nafila Kemudian Leticia Muhammad Ali Rafiq Rizal Wajib tidak hadir. Nafsia Nurmaina kemudian Sabzana Deza Farhan Zaskia Alfia. Ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semua. Ya, bagus.
Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita lanjut. Surah Al-Falaq itu terdiri dari berapa ayat kemarin? 5 ayat. Yang pertama apa bunyi ayatnya? Itulah bunyi ayat dari 1 sampai di 5. Tentang surah apa tadi? Al-Falaq. Yang diturunkan di kota Mekah, yang artinya adalah golongan surat Makkiyah. Nah, paham semua mengenai surah Al-Falaq. Kita lanjut pelajaran kita yang kedua tentang mengimani Allah dan Rasulnya. Ada enggak yang tahu tentang iman? Kalau kita kaji tentang mengimani ini termasuk di dalam rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Ada berapa macam rukun iman? 6. Kita nantikan sedikit dulu. Apa itu rukun iman? Nah, kita 1, 2, 3. Rukun iman ada 6 macam. 1. Iman pada Allah. 2. Iman pada malaikat. 3. Beriman pada kitab. 4. Beriman pada Rasul. 5. Beriman pada akhirat. 6. Beriman pada qadar baik dan pada buruk. Bisa? Nah, itu adalah tentang rukun iman. Kita mengkaji tentang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman itu artinya adalah percaya kepada siapa? Kepada Allah. Yang pertama termasuk percaya kita yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Siapa saja yang diciptakan oleh Allah tersebut, termasuk kita manusia. Kalau kita mengkaji, kalau meja, bangku yang kalian duduk ini siapa yang ciptakan? Manusia. Manusia itu siapa yang ciptakan? Allah. Maka kita harus beriman atau mempercayai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Contoh ibadah yang kalian sanakan itu apa? Salah satu contoh ibadah yang kalian laksanakan itu adalah sholat. Berapa kali kita laksanakan sholat? 5 kali sehari semalam. Yang pertama sholat subuh. Kedua terdiri dari 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur. Terdiri dari berapa sholatnya? 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat. Terakhir baru sholat isya. Sholat apa? Siapa yang sholat tunjuk tangan? Terus sholat semuanya ya. Siapa yang sholat tadi pagi? Sholat subuh? Tidak ada. Alasannya tidur. Kalau kita di orang Islam, kita laksanakan sholat wajib hukumnya. Kalau ada apa belum, berarti kalian laksanakan sholat tahapannya dari sekarang sampai besok. Kemudian salah satu mengimani Allah itu adalah dengan cara, di sini jelas apa kan? Menyembah. Nah,
adalah sholat. Ya, kemudian ketika kita melakukan perbuatan syirik boleh? Tidak, kita harus menyembah dengan melaksanakan ibadah atau membayar zakat, kemudian baca Al-Quran. Al-Quran itu salah satu contohnya yang kita laksanakan di dalam Islam. Nah, kemudian Allah itu kita selalu harus menjaga kelestarian lingkungan yang beliau ciptakan. Contohnya contoh alam. Lingkungan alam yang beliau ciptakan itu harus kita jaga. Kemudian beserta isinya jangan pernah kita merusaknya. Nah, manusia dilarang merusak lingkungan karena lingkungan alam ini diciptakan oleh Allah. Kemudian kita harus menerima itu tentang kebuktian keberadaan Allah itu. Nah, kemudian adanya makhluk di sini adalah tentang ada makhluk hidup dan makhluknya. Kemudian di alam gaib. Nah, contohnya adalah jin dan iblis. Itu termasuk ke dalam alam gaib yang tidak dapat kita lihat, cuman beliau itu ada. Nah, yang menyesatkan kita itu adalah setan. Boleh kita melakukan sifat setan? Tidak, jauhkan sifat setan dan syirik. Maka kita harus patuh dan menyembah kepada Allah. Nah, kemudian di sini lagi. Nah, ada ayatnya di sini. Apa ayatnya? Menjelaskan Al-Quran yang menciptakan alam beserta isinya. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita baca bersama-sama? Allahul ladzi la ilaha illa Qudus wassalam itu adalah tentang Allah itu Maha Raja yang menciptakan isi alam ini semua. Maka kita sebagai orang manusia harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan keadilan yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu tentang mengimani Allah. Kemudian masuk yang terakhir tentang mengimani Rasul. Rasul ini termasuk ke dalam rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman yang termasuk iman kepada Rasul. Yakin kita kepada Rasul itu, iman kita kepada Rasul, ya maka kita harus percaya karena salah satu yang kita imani termasuk ke dalam Rasul. Rasul siapa Rasul kita? Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan kepada orang yang beriman seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, kemudian bagi orang yang mampu dan membaca Al-Quran. Maka di sini adalah yang menyampaikan pedoman kepada makhluk. Maka dengan suri tauladan yang baik yang harus kita contoh. Yang buruk boleh kita contoh. Tidak buang jauh-jauh karena buruk masuk dalam sifat setan. Maka yang harus kita contoh adalah kebaikan terhadap Rasul yang meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita baca Al-Quran, ya harus sebagai pedoman kita sebagai orang Muslim atau orang Islam. Paham tak? Itu termasuk ke dalam mengimani Rasul Allah. Sebelum kita sebutkan dari kita, adakah yang perlu kita tanyakan dari pertama kita masuk tentang mengimani Allah?
Allah atau keberadaan Allah. Ada nggak? Ada nggak? Paham? Semuanya paham? Sekarang Bapak tanya, siapa yang tahu? Siapa Tuhan kamu? Nah, Alfian. Tahu? Allah, ya Allah Tuhan Allah. Wajib kita imani? Wajib kita percaya? Karena Tuhan kita adalah Allah. Rukun Islam yang berapa rukun Islamnya atau rukun imannya? Rukun Islam ada 5, maka yang termasuk rukun iman adalah percaya kepada Allah. Nomor berapa? Nomor 1. Masuk ke dalam keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum waktu, kalau anak kerjakan ini, ini Bapak bagikan dulu tentang lingkungan yang ada di sekitar anak Bapak. Semua tolong diamati gambar. Apa gambar? Nanti kalian ceritakan ke depan satu-satu. Nah, bisa nggak menceritakan tentang apa gambarnya? Dan apa gambar? Nah, laba-laba atau kumbang ini. Kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan 2 orang. Tolong amati gambar. Apa gambar anak? Menceritakan apa gambar yang ada di dalam di sini. Bisa? Amati gambarnya itu. Nanti kalian bacakan di depan. Amati gambar dulu nih. Menceritakan apa gambar yang ada di sini. Kenapa? Ini adalah tentang mengimani Allah dan makhluk yang ada di alam sekitar. Kenapa? Nampak kan? Nampak kan? Ini menceritakan tentang alam ciptaan Allah. Nanti ada 2 orang anak sekolah, perempuan, laki-laki, dan ada di lingkungan sekitar adalah kumbang atau yang di sini ada tamannya atau di lingkungan alam. Bisa nggak mengamati gambar? Siapa nggak bisa menceritakannya ke depan? Ayo. Nah, di Bapak kasih plus, bonus, reward, supaya yang bagus. Tentang apa ini gambarnya? Apa? Mengimani? Oh, yang Bapak tanyakan di sini adalah menceritakan apa gambar di sekitar alam ini. Pak bisa menceritakannya. Enggak? Kenapa gambar tidak enggak? Alfian bisa? Nah, coba Alfian sedikit supaya teman kita nanti paham. Yang tidak paham, makanya yang tidak paham. Paham semua? Atau pura-pura paham? Atau tidak paham sama sekali? Ada enggak? Nampak enggak? Yang pertama adalah mensurvei. Kita mensurvei lingkungan ini adalah indah. Nah, bisa pelajaran yang kita ambil adalah belajar tentang kumbang yang mengisap di maka kita sebagai manusia harus menjaga alam. Karena pelajaran di sini kita ambil adalah kita belajar dari alam. Kita harus menjaganya, membersihkannya supaya alam di sekitar kita ini bersih. Kemudian ada catatan di sini yang mempelajari kita tentang alam itu adalah tentang kebaikan di diri yang hidup di alam. Kita sebagai manusia, contohnya kepada teman harus bisa kita
terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang keimanan kepada Allah dan membantu sesama maka kita harus berbagi, begitu juga kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena yang melahirkan kita adalah orang tua, maka kedua adalah orang tua kita. Pertama adalah Allah, kemudian orang tua di rumah, kemudian orang tua di sekolah. Harus kalian patuhi dan taati perintahnya. Boleh laksanakan perintah yang baik? Bagus. Boleh kita laksanakan perintah yang buruk? Kita jauhkan dari sifat tersebut. Karena sifat yang buruk itu termasuk ke dalam sifatnya paham semua kan? Pelajaran kita hari ini, maka kalian kerjakan di rumah tugas yang Bapak berikan tersebut. Lanjutkan ceritakan nanti Bapak ambil nilainya lagi yang bagus, nanti Bapak kasih reward atau bonus yang sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa Pak? Hari ini tentang tugas mengamati di alam lingkungan terciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan di rumah.